DPR setujui anggaran BSSN 624 miliar rupiah. Proyek nggak tuh? Rakyat susah, pejabatnya naikin anggaran buat dirinya. Memang mantap betul pejabat kita. Iyalah, rakyatnya juga mau kok diginiin. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerennya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, menambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gue kali ini adalah, kan rame kemarin Bjorka pahlawan. Nah kan gue termasuk yang gak bilang itu pahlawan gitu. Cuman gue seneng aja sama ramenya Bjorka itu. Dia bongkar-bongkar data itu udah lama di Indonesia itu. Kita aja kagetan. Kenapa Be? Ternyata ada kemungkinan Bjorka itu proyek juga ya. Kok bisa begitu Be? Nih dari rekan kita di Twitter ada yang posting seperti ini. Ya dari @tan_mar3m. Dan akhirnya Bjorka menghilang. Karena itu hadang serangan Bjorka. CS. Aduh. DPR setujui anggaran BSSN 624 miliar rupiah. Proyek nggak tuh? Proyek. Komisi 1 DPR menyetujui pagu anggaran Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN tahun 2023 sebesar 624 miliar rupiah untuk tahun 2023. Tentunya salah satunya untuk melindungi jagat cyber Indonesia dari serangan cyber seperti yang dilakukan Bjorka dan lainnya. Anggaran tersebut untuk memenuhi kebutuhan 2 program, yaitu manajemen Badan Cyber dan Sandi Negara sebesar 407 miliar ya. Yang 407 miliar 146.873.000 rupiah. Dan program keamanan dan ketahanan cyber dan sandi negara sebesar
217 miliar 224 juta 610 ribu rupiah. Komisi 1 dapat apa namanya, menyetujui untuk anggaran ini. Wow, proyek. Dan Biorkanya kemana sekarang? Halo Biorka, Biorka, Bior. Tuh, rakyat Indonesia gampang banget sih. Wah, pahlawan, no pahlawan dah tuh, Biorka pahlawan dah tuh. Biorka itu bukan pahlawan, tapi bagus aja dia bongkar-bongkar begitu. Bisa jadi orang dalam sendiri, no. Bisa jadi ya. No. Project. Contoh ini analogi aja, guys. Dokter itu kan bagus ya, baik ya, menyembuhkan ya. Tapi aneh kan, makin banyak dokter makin banyak penyakit. Iya kan? Mestinya makin banyak dokter orang makin sehat. Mestinya dokter kan menyehatkan, menyembuhkan, kan wah, sang penolong dokter itu. Tapi lucu juga, makin banyak dokter bukannya orang makin sehat, tetapi makin banyak penyakit. Bisa jadi yang tuh ngaku hacker itu tadi, makin banyak hacker ternyata makin banyak anggaran ya. Dan kita lihat apa kata netizen Twitter deh guys ya, kita ke Twitter. Kita lihat apa kata netizen Twitter guys. Let's go to Twitter. Bismillah. Dan akhirnya Biorka menghilang. Nih tweetnya. Nih Anon fans. Ini ada. Kesimpulan yang bisa kuambil saat ini, kebocoran diakibatkan kurangnya anggaran. Lalu siapa yang membocorkan bisa diduga orang yang kekurangan anggaran. Ya, sebagai peringatan bahwa ada lembaga penting yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Bisa juga. Bisa seperti itu. Bisa juga memanfaatkan keadaan. Ini para anon ini ya. Para anon bekerja. Anon itu ada yang benar, ada yang enggak gitu. Makanya susah kita. Kita kalau sama anon itu ngomong apa aja, jangan lihat anonnya deh. Lihat apa yang dibocorkan, ya itu aja. Ya kan begitu ya non. Ya kemungkinan memanfaatkan keadaan juga terbilang cukup kuat. Mumpung ada serangan cyber itu menunjukkan lemahnya sistem keamanan dan lemahnya sistem keamanan karena lemahnya anggaran dan bikin lemah syahwat kayaknya. Iya. Like kata siapa negara ini krisis, buktinya masih bisa mendanai miliaran buat menangani seorang Biorka, benar-benar kena prank. Nah lu prank. Ini kayaknya banyak prank, krisis hutang. Wah, kata siapa? Yang krisis hutang, banyak orang nggak pakai hutang kayaknya ya. Kok ke hutang be daripada hutang? Ayo. Khairil Anwar, penjahat itu tidak pernah membangun negara. Mereka hanya memperkaya diri sambil merusak negara. Nelson Mandela, benar. Setiap masalah selalu ada anggaran. Apakah untuk dapat anggaran masalah harus diciptakan? Ya, bisa jadi seperti itu. Supaya laku obat bikin penyakit. Kan gitu guys. Lalu datang sebagai orang yang menyembuhkan. Udah dari dulu. Udah begitu sistem bisnisnya. Project Biorka. Bah, Biorka bongkarin gue dong. Gak ada anggarannya ya gak dibongkar lu. Kalau ada anggarannya dibongkar lu. Oh gitu ya. Apa gegara solusinya? Anggaran cair Biorka jadi ketar-ketir dan menghilang. Iya, Biorkanya gini. Hah, sudah cair anggarannya. Aku harus menghilang. Oh, kabur. Terus datang Dora. Adakah kalian melihat Biorka? Anjir kocak. Negeri sejuta anggaran. Dah, ya Allah begini amat negeri gue. Lanjut. Rakyat susah, pejabatnya naikin anggaran buat dirinya. Memang mantap betul pejabat kita. Iyalah, rakyatnya juga mau kok diginiin. Iya, rakyatnya diajak berjuang aja cuma nyinyir di medsos. Ada yang berjuang di jalan. Yang perlu aja nih, yang perlu itu pun nyinyir. Apa? Demo cuman begitu. Lu cuman komentar. Ya, ya wajar begini. Ayo terus Pak Pejabat. Kami rakyat Indonesia akan bersemangat mensejahterakan pejabat. Walaupun kami harus ditindas. Nggak apa-apa Pak. Lanjut. Kenapa? Karena banyak yang cuma bacot-bacot medsos. Ternyata hanya seperti itu. Mari melihat mereka nanti duitnya mau buat apa saja. Ntar kalau rezim ini berakhir, sepertinya mereka semua akan jadi buruan betulan. Iya kalau berakhir, kalau berganti. Tapi sama aja. Lu. Makanya berjuang dulu, jangan kebanyakan angan gitu. Kita ini jadi, makanya sama Rasulullah SAW itu dilarang panjang angan-angan itu.
Kalau mau angan-angan panjang, ntar kalau rezim ini berakhir, jangan nanggung gitu kalau mau angan-angan itu. Yo, iya, mau ngayal nanggung lu. Ngayal aja nanggung hidup lu. Ngayal tuh begini. Andai kata ya, semua yang zolim-zolim mendadak mati gitu. Nah, itu bagus. Nah, ngayal lama, nanggung pula. Berjuang dulu baru ngayal. Jangan panjang angan-angan. Lanjut. Dari Mustafa Rahmatu 1. Oh, begono tuh ceritanya. Oh, begono kakak. Akhirnya Bjorka, lihat e-bankingnya ternyata udah masuk. Cair. Cair itu ada lagunya ya. Cair, cair ke puncak gunung. Oh, naik itu. Salah. Cara apapun dilakukan untuk modal. Dia juga asem. Makanya. Apapun masalahnya, tambah anggaran solusinya. Rakyat, diem aja. Rame aja lu di medsos. Kami rakyat adalah investor. Artinya kamilah yang mempunyai uang tersebut. Mereka penyelenggara negara hanya mengelola uang kami. Mari kita sama-sama menolak ini. Menolaknya cuma di medsos. Pakai akun fake. Wah, cuma kakak nggak didengerin. Yang di lapangan aja kagak didengerin. Apalagi cuma di medsos. Di lapangan gitu nih kagak didengerin kakak. Coba ya. Bjorka sama dengan yang minta tambahan. Paham kan? Paham nggak ya? Ngopi dulu gue. Jawabannya B, dalam hati. Mau jebak gue ya? Nggak bisa guys. Alhamdulillah, Masya Allah selamatin gue. Sang Presiden Sang. Jangan-jangan anggaran itu adalah permintaan Bjorka agar berhenti buka dan curi data dari Indonesia. Bisa jadi. Tiba-tiba Bjorka WA gitu ya. Udah, lu mau nggak gua bongkar-bongkar? Kirimin duit dong, anjir. Bisa gitu ya. Lah terus rekeningnya nggak, aduh lah, udahlah. Tapi seandainya Bjorka mintanya 300 miliar, terus bagian lagi apa untuk memperkuat sistem pertahanan ala Bjorka? Jadi Bjorka dapat uang tebusan sama uang tender. Bisa juga ya. Bisa juga ya. Ayo, lu kasih gua duit, gua proyekin, jadi gua nggak bisa nembus lu. Nanti lu udah punya itu, gua punya yang lain. Kita kerjasama, simbiosis mutualisme. Makin gede anggaran lu, makin ada proyek buat lu, makin ada juga buat gue. Ntar gue serang lagi. Jadi kita sama-sama untung. Lu rakyat lagi yang rugi kalau begitu ya. Aduh. Nih dari Sudarsono. Bjorka itu drama modern. Lagu lama ya bos. Iya, lagu lama tapi masih banyak yang percaya. Pahlawan lagi. Kelakuan oncom PA ya begitu. Oncom PA. Oncom itu jangan di PA-PAin. Kenapa? Oncom itu masih enak sayang. Enak sore-sore oncom goreng ya kan. Sama kopi ditemenin bini banyak. Kok gitu ya. Nggak udah. Forget it. Ngopi-ngopi. Bjorka jadi anteng dan bisa beli permen. Gede banget permennya dia. Bjorka hilang, anggaran datang. Datang bulan anggaran. Misi selesai setelah anggaran ACC. Ya. Pinter ya si hacker sampai bisa dapat bayaran segitu besarnya agar tutup mulut. Nah lu. Bukan begini nek cara mainnya. Ini seperti orang bikin virus lalu minta anggaran ke negara buat hapus virus itu. Apalagi dia buat virusnya untuk buka data-data para pejabat. Jadi kan pada ngeri tuh. Nah. Lanjut nggak nih? Lanjut lagi ya, dikit lagi ya. Sepertinya semua orang penting dan pejabat itu TST. TST itu tahu sama tahu kalau nggak salah ya. Atau tolol sama tolol. Nggak mungkin lah kalau tolol sama tolol. Ya kan? Tahu sama tahu lah. Asal ada kesepakatan pasti aman dan akan saling serang. Dan buka kebusukan jika ada kepentingan atau butuh tambahan modal. Itu kelas. Komentar paling kelas. Dari remahan rengginang. Nah. Sama gini-gini dia nih. Males gue. Pantas aja netizen minta Bjorka bocorin KM50 sampai sekarang nggak bisa. Ya iyalah. Oh Bjorka itu untuk ini toh. Sama seperti dulu CIA bikin Osama Bin Laden. Buat war on terror. Aduh iya. Sama kayak orang bikin penyakit tapi jualan micin. Udah gitu. Udah. Oh gitu ya caranya. Untuk meningkatkan anggaran. Subsidi untuk rakyat. Malahan banyak yang dicabut.
Hebat emang cara penguasa saat ini. Ya hebat penguasanya lah. Rakyatnya kayak kita, gimana nggak hebat? Rakyatnya ini kayak kita. Dia apa-apain diem. Ya hebat lah. Lanjut Pak Pejabat. Lanjut. Artinya WKWKWK servernya di Filipina, orangnya di Singaparna, anjir Singaparna. Gua kira Singapura, Singaparna. Kumaha damang. Dedi bego bikin Aiman pelangap pelongo. Maid Imam ketawa. Si Bjorka kayaknya memang akal-akalan mereka juga agar dapat cuan lagi. Dan para gerombolan pun tertawa melihat kepolosan netizen dan oposan. Nah, sudah kuduga. Nah, udah nggak usah dianggap pahlawan gitu, biasa aja gitu. Gue, ya Allah, Bjorka lagi sibuk catat belanja bulanan. Adalah kok jadi happy ending begini jadinya. Masuk tuh barang, iya. Udah ya guys, udah nggak usah lama-lama, dah ya. Begitulah Bjorka. Di Indonesia ini, kita ini menjadi rakyat yang sering latah gitu, nggak ngelihatnya. Udahlah pengalaman dah guys. Ada yang masalah gitu, jangan buru-buru bilang itu pahlawan gitu. Kita nikmatin aja permainan mereka gitu. Kita nikmatin. Dari awal gue bikin konten Bjorka, gue bilang kan, lihat aja. Kita nih, kalau dalam sholawat itu kan ada tuh asgilil zalimin bil zalimin. Sibukkanlah orang zalim dengan orang zalim gitu. Lu jangan buru-buru masuk gitu. Soalnya di sholawat itu ada wa akhrijna min bainihim salimin. Semoga Allah keluarkan kita dari kejahatan orang zalim ini dengan keselamatan gitu. Kita kagak, kita masuk juga nyemplung. Dah, Bjorka, ya itu dia bocorin betul datanya, bocor betul. Iya. Tapi ternyata tujuannya untuk itulah kalimatul haq. Yuridu bihal batil. Ya, kalimat benar atau informasi benar tapi tujuannya batil juga. Anggaran lagi. BBM naik. Ternyata mobil listrik. Gas LPG tabung gas 3 kilo mau ditarik. Ya, tabung gas 3 kilo mau ditarik. Ternyata proyek kompor listrik. Nah, lu lihat tuh. Sekarang Bjorka proyek lagi. Yang diproyekin rakyat lagi. Yang untung oligarki. Begitu ya. Makanya cerdas rakyat Indonesia, ngopi biar cerdasan dikit kita. Dan beranian dikit gitu, nggak cuma nyali di medsos. Turun kayak ke jalan. Ya kalau masih begini terus ya, babe gimana ya? Tetap turun gue, nggak ada urusan. Mau menang mau kalah nggak ada urusan. Toh, andai kata gue kalah, bangsa ini kalah, rakyat banyak yang tersiksa, sengsara, gue udah berjuang. Nanti gue mati, gue ditanyain, udah berjuang belum? Udah. Nah, bayangin lu, udah susah di dunia, ditanyain malaikat. Nggak, lu berjuang? Kagak, pasrah sama kezaliman. Nah, udah susah di dunia, susah di akhirat lu. Na'udzubillah min dzalik. Berjuang aja. Dunia pasti susah. Itu ujian. Hadapi dengan sabar dan tetap berjuang. Tetap tawakal, tetap doa. Asal berjuang. Nggak cuman ngeluh, ngebacot di medsos. Dah, gitu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Gue Babe Aldo. Mundur diri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waradha wal inayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Project Bjorka. Keren ya Project Bjorka ya. Keren lah. Rakyat ikut aja. Pokoknya gampang banget gitu. Isu ini. Tutupin isu lama dengan isu baru. Selesai. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, nggak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya. Lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya.
Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.